Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Heni Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 25167333857. Peserta PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi PGSD dari LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Praktek mengajar ini saya laksanakan di SD Negeri Malaka, kelas 5 fase C, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan topik rantai makanan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, dengan pendekatan deep learning berdiferensiasi. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Mohon arahan, masukan, dan evaluasi dari Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad menjadi nabi dan rasul Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Ibu absen dulu. Yang Ibu panggil tolong acungkan tangannya dan bilang hadir. Ahmad Rais, Hadir, Bu. Ajam Firdaus, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. Kalista Jalpa, Hadir, Bu. Devia Nuryanti, Hadir, Bu. Dika Destian, Hadir, Bu. Fahri Akbar, Fakih, Hadir, Bu. Fikri, Hadir, Bu. Muhammad Ajril, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Muhammad Nijar, Hadir, Bu. Muhammad Alpariji, Hadir, Bu. Muhammad Fuad, Hadir, Bu. Muhammad Robi, Nabila, Hadir, Bu. Nijam, Hadir, Bu. Rerey, Regina, Hadir, Bu. Sahla, Hadir, Bu. Yuri. Hadir. Yuri ke sekolah? Ya. Sakit? Kita doakan ya, mudah-mudahan Yuri cepat sekolah lagi, cepat bergabung belajar lagi bersama kita. Mudah-mudahan Yuri diberikan kesehatan ya. Sebelum belajar, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu nasional, di mana lagu nasional itu bertujuan untuk rasa cinta tanah air kita ya terhadap negara kita. Untuk lagu nasional hari ini Garuda Pancasila, Ibu meminta untuk kalian semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kelas 5. Iya. Kelas 5. Iya. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas
kelas 5 semuanya. Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yang pertama, datang tepat waktu. datang tepat waktu. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Sebelum kita mulai belajar, coba rapihkan dulu, periksa dulu kerapihan pakaian kalian. Kemudian periksa kebersihan tempat duduk kalian. Kalau ada sampah, boleh dibuang dulu ke tempat sampah. Coba keluarkan buku pelajaran hari ini. Oke, Ibu akan mengulas dulu pelajaran sebelumnya. Setelah kita pelajari tentang ekosistem, harmoni dalam ekosistem, sudah ditulis semuanya. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ekosistem dan komponennya, kemudian hubungan antar makhluk hidup, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem. Oke, perhatikan dulu ini gambar apa? Singa. Gambar apa? Singa. Singa. Apa yang terjadi pada singa tersebut? Kurus. Badannya kurus, betul? Kenapa bisa kurus? Mungkin karena kurus itu karena kelaparan, karena tidak makan, betul? Nah, makhluk hidup itu sangat memerlukan makanan. Oke, untuk makhluk hidup itu ada apa saja sih? Sebelumnya sudah dipelajari. Coba Ibu akan mengulas dulu makhluk hidup itu apa saja sih? Tumbuhan, hewan, manusia. Singa itu termasuk makhluk hidup? Makhluk hidup. Singa itu hewan dan itu termasuk makhluk hidup. Oke. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu tempat. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar yang termasuk ke dalam individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Di sini ada gambar apa? Kambingnya ada berapa? Kambingnya ada 1. Ini disebut dengan individu. Individu itu merupakan makhluk hidup yang hanya ada 1. Itu disebut dengan individu. Kemudian ada yang namanya populasi. Apa itu populasi? Gabungan dari beberapa individu. Di sini ada gambar apa? Ayam. Ayamnya ada berapa? 3. Nah, di sini ada beberapa ayam. Ayamnya ada 3. Jika ayamnya 1 itu apa nih, Jar? Individu, betul sekali. Ini ayamnya ada 3, makanya disebut dengan populasi. Populasi itu merupakan gabungan dari beberapa individu. Kemudian ada yang namanya komunitas. Di sini ada gambar apa saja? Ayam, kambing, rumput termasuk tumbuhan, betul sekali. Ini adalah komunitas. Komunitas itu adalah gabungan dari beberapa individu dan populasi. Kemudian yang terakhir ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu tempat. Di sini ada suatu tempat, suatu lingkungan, di mana di dalamnya ada ayam, ada kambing, ada pohon, dan juga ada kolam ikan. Hewan-hewan tersebut, makhluk hidup tersebut saling berinteraksi di suatu tempat. Paham?
Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu tanya dulu. Kalau misalkan ayamnya satu itu disebut apa? Individu. Kalau misalkan kambingnya ada 4 itu disebut apa? Populasi. Betul. Ibu lanjut ya. Oke. Komponen ekosistem. Komponen dalam ekosistem itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik itu adalah lingkungan tak hidup atau benda mati. Di sini perhatikan contohnya. Komponen biotik pada populasi. Coba ini apa komponen biotiknya? Ayam. Komponen biotik pada komunitas ini apa saja? Ayam, kambing, ikan, tumbuhan. Kalau air dan batu itu termasuk apa? Abiotik, betul, karena benda mati atau benda tak hidup, lingkungan tak hidup itu disebut dengan abiotik. Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup adalah interaksi yang terjadi antara 2 organisme atau lebih yang berbeda jenis. Contohnya seperti gambar sebelumnya. Di sini dalam ekosistem, di sini terjadi interaksi antara 1 atau lebih makhluk hidup. Di sini makhluk hidupnya ada apa saja? Ayam, kambing, ikan, dan pohon. Pohon termasuk makhluk hidup karena itu tuh tumbuhan. Makhluk hidup tersebut ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Itu disebut dengan hubungan antar makhluk hidup. Kalau misalkan seperti ini, seperti populasi ayam, hanya ayam saja, itu disebutnya dengan hubungan antar makhluk hidup sejenis. Nah, kemudian perhatikan, dalam makhluk hidup, dalam komponen makhluk hidup itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya pemula. Coba perhatikan buku paket halaman 45. Di situ ada kosakata baru, di situ ada pengertiannya. Perhatikan buku dan layar ya. Di sini produsen. Produsen itu apa? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Produsen itu merupakan organisme atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan, betul. Tumbuhan itu disebut dengan produsen karena bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Kemudian ada yang namanya konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, melainkan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain. Itu adalah konsumen. Konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Oke, yang pertama dulu yaitu konsumen primer. Konsumen tingkat 1, di mana konsumen tersebut hanya memakan produsen. Contohnya hewan-hewan pemakan tumbuhan. Karena produsen itu adalah tumbuhan, maka konsumen primer hanya memakan produsen, hanya memakan tumbuhan. Hewan tersebut adalah hewan herbivora. Contohnya apa? Hewan herbivora, kelinci, terus kambing, sapi, kerbau, jerapah,
belalang. Dan masih banyak lagi hewan-hewan herbivora yang lainnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua, di mana konsumen tersebut memakan produsen dan konsumen tingkat satu atau konsumen primer. Hewan-hewan tersebut seperti contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya ayam, betul. Contohnya ayam. Kemudian apa lagi? Katak juga bisa. Apa lagi? Coba, ada yang tahu? Ayam, katak, apa lagi? Ada yang tahu? Tikus bisa. Nah, itu adalah termasuk ke dalam konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 yang memakan produsen dan juga konsumen primer. Kemudian yang ketiga ada yang namanya konsumen tersier. Konsumen tersier adalah konsumen yang paling tinggi. Biasanya konsumen tersier itu adalah hewan pemakan segalanya. Contohnya apa? Itu hewan-hewan buas. Contohnya apa? Singa, apalagi? Buaya, harimau, elang, hiu bisa itu di ekosistem air, bisa hiu, apalagi? Ular. Nah, itu dan masih banyak lagi ya hewan-hewan pemakan segalanya itu. Nah, itu termasuk ke dalam konsumen tingkat ketiga atau konsumen tersier. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah organisme yang menguraikan materi organik mati seperti sisa tumbuhan dan hewan menjadi nutrisi organik, anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya nanti ada Ibu akan tampilkan rantai makanan, tapi Ibu akan menjelaskan dulu ya untuk pengurai. Contohnya begini. Dalam rantai makanan, ketika elang mati, maka akan jatuh ke tanah. Siapa yang akan menguraikan? Siapa yang akan memakan elang tersebut? Cacing, betul tidak? Akan menjadi busuk, akan mati, lalu akan diuraikan oleh organisme-organisme yang ada di dalam tanah. Kemudian itu bisa menjadi apa tadi? Ajril bilang apa? Jamur, betul. Biasanya itu menjadi jamur. Nah, ketika organisme mati tersebut, maka akan menjadi nutrisi bagi organisme yang lainnya. Contohnya, ketika elang mati, maka akan diuraikan dan akan bercampur menjadi tanah, maka tanah itu akan subur. Tumbuhan akan tumbuh, akan menjadi nutrisi terhadap produsen. Nah, kemudian kita ke rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan itu apa? Apa? Coba. Rantai makanan apa? Urutan perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Itu pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan itu adalah kegiatan makan dan dimakan antar makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu saling memakan tetapi saling menguntungkan ya. Nah, rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Perhatikan gambar-gambar di sini. Ini adalah sebuah rantai makanan. Di sini ada gambar apa? Tanaman padi. Tanaman padi ini sebagai apa? Produsen. Kemudian ada tikus, ada elang. Ini adalah konsumen. Konsumen tersebut ada 3, tadi sudah dijelaskan ya. Konsumen itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada yang namanya konsumen primer, kemudian sekunder, kemudian tersier. Di sini tikus ini termasuk konsumen apa? Primer.
primer, ular sekunder, dan elang tersier. Di sini ada gambar jamur. Jamur itu pengurai. Ketika elang mati akan diuraikan oleh organisme yang ada di dalam tanah, maka akan tumbuh menjadi jamur. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada rantai makanan di sawah. Perhatikan. Bu, kenapa ini lingkaran bentuknya? Kalau yang tadi ini lurus, sama saja ya. Rantai makanan itu adalah kan kegiatan makan dan dimakan. Jadi polanya itu melingkar, di mana dari produsen nanti akan untuk produsen lagi. Misalnya di sini padi. Padi itu sebagai produsen, di mana bisa membuat makanannya sendiri. Bu, ini kenapa ada matahari dengan air? Karena tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Berfotosintesis, betul sekali. Nah, padi tersebut bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis, yaitu dengan adanya sinar matahari dan air. Kemudian, setelah dari padi, ini ada burung. Burung tersebut sebagai apa? Sebagai konsumen pertama atau konsumen primer. Konsumen primer di mana burung sebagai hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Di sini burung tersebut memakan apa? Padi, memakan biji padi. Kemudian setelah burung ada yang namanya ular sawah. Ular tersebut menjadi konsumen kedua ataupun bisa jadi menjadi konsumen ketiga. Dalam ekosistem sawah, ular itu menjadi konsumen kedua. Di mana ular itu memburu burung untuk makanannya. Di sini ular sawah itu menjadi konsumen kedua sebagai konsumen sekunder karena ular adalah hewan karnivora yang memakan daging. Ini kan burung. Burung itu ada dagingnya ya karena makhluk hidup. Hewan tersebut, ular tersebut memakan burung. Kemudian ada lagi burung elang. Ini burung elang. Burung elang itu termasuk ke dalam konsumen ketiga atau konsumen tersier. Di mana burung elang adalah konsumen puncak yang merupakan hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Di sini hewan elang itu memakan ular, bisa juga memakan burung, bisa juga memakan padi karena elang itu termasuk ke dalam hewan omnivora yang memakan segalanya. Nah, di sini ada bakteri. Apakah elang itu dimakan bakteri? Tidak. Elang bisa dimakan bakteri ketika elang tersebut mati. Betul sekali. Ketika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan bakteri pengurai tersebut akan menjadi pupuk, menjadi nutrisi bagi padi, bagi tanaman, bagi produsen tersebut. Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak, ini ada lagu rantai makanan. Lagu rantai makanan dengan nada anak kambing. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama burung. Mana di mana burung-burung itu, burung-burung itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Nah, lagu tersebut ini adalah lagu rantai makanan di mana kalian agar mengingat padi dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Itu adalah rantai makanan. Sekarang kita akan membuat kerajinan secara kelompok
semuanya berkelompok ya. Oke, ini sudah berkelompok duduknya. Ibu akan tunjuk dulu kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok alfa itu sebagai kelompok 1. Kelompok Robi sebagai kelompok 2. Coba untuk ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk membawa LKPD-nya. Apa? Ini sih nggak bisa aja. Bekerja secara berkelompok ya. Apa? Iya, ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Presentasikan mempresentasikan rantai makanan. Coba. Sebagai produsen, Belalang sebagai konsumen primer 1, Kodok sebagai konsumen primer 2, Ular konsumen sekunder, Elang konsumen tersier, dan jamur pengurai. Oke, ada yang ditanyakan dulu kepada kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Ada? Coba Paki mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Apa Paki? Kalau ulang mati nanti bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Kalau ulang mati nanti bagaimana? Kalau elang mati nanti bagaimana? Elangnya akan terurai. Oh, ketika elang mati, elangnya akan Paki Terurai. elangnya akan terurai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Paki yang sudah bertanya dan untuk kelompok 1 yang sudah menjawab. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal evaluasi yang mana soal tersebut untuk melatih bagaimana dan sampai mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Kerjakan selama 3 menit. Ini ada 10 soal. Jangan lupa kasih nama ya. Ibu akan menyimpulkan untuk pelajaran hari ini, yaitu harmoni dalam ekosistem, di mana semua makhluk hidup itu saling bergantungan. Kemudian ada yang namanya rantai makanan atau kegiatan makan dan dimakan antar makhluk hidup, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Ada yang ditanyakan dulu? Produsen itu apa? Coba berdiri. Siapa yang mau menjawab? Ajam, boleh berdiri Ajam. Produsen adalah yang membuat makanannya sendiri. Oke, produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri. Betul sekali, karena produsen itu adalah tumbuhan di mana bisa membuat makanannya sendiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ajam. Untuk pelajaran hari ini, materi hari ini sudah cukup, tetapi Ibu akan menanyakan dulu perasaan kalian hari ini. Coba perhatikan ke depan. Di sini ada bagaimana perasaanmu hari ini. Coba perhatikan di sini ada beberapa ekspresi wajah, beberapa emotikon. Coba siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Regina boleh berdiri Regina. Perasaan Regina sangat bahagia. Bagaimana Regina? Perasaan saya hari ini sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia Regina? Karena pelajaran hari ini sangat seru. Karena pelajaran hari ini sangat seru. Apakah betul pelajaran hari ini sangat seru? Betul. Adalah tulis dan buku paketnya dirapihkan terlebih dahulu. Mau pulang? Mau pulang? Coba rapihkan dulu tempat duduk, rapihkan dulu pakaian, rapihkan dulu bajunya. Tepuk pulang.
teman-teman semangat, mau pulang harus lebih semangat ya. Oke, tepuk pulang. Oke, untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Boleh sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan ketika di perjalanan pulang. Untuk yang akan memimpin doa sebelum pulang, Ibu persilahkan kepada Ajril. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Boleh tasnya digendong seperti biasa ya. Pembiasaan sebelum pulang, selain bertujuan untuk kalian mengingat ya sampai pulang, yang bisa menjawab boleh pulang. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, fokus. Pertanyaannya, hewan apa? Contoh hewan ya, yang menjadi konsumen primer. Acungkan tangan dulu. Oke, Fuad? Katak. Katak, betul. Oke, boleh pulang. Soal selanjutnya. Apa itu produsen? Ajril? Pengertiannya. Apa itu produsen? Siapa yang bisa menjawab? Ajam? Produsen adalah yang membuat makanannya sendiri. Betul, boleh Ajam pulang. Hati-hati di jalan ya. Oke, soal selanjutnya. Sebutkan hewan secara individu. Apa, Alfa? Sapinya berapa? 1, betul. Individu itu 1. Boleh pulang. Oke, yang bisa boleh kelompoknya pulang ya. Per kelompok, yang bisa menjawab satu kelompok boleh pulang. Sebutkan hewan yang termasuk hewan herbivora. Boleh pulang satu kelompok. Hati-hati di jalan. Oke, sebutkan hewan produsen. Maaf, bukan hewan ya produsen itu. Sebutkan tumbuhan produsen. Contoh tumbuhannya apa? Pakai rumput, boleh. Apalagi, ayo. Siapa yang menjawab? Apa? Jamur itu pengurai. Apa deh? Padi, boleh. Apalagi coba? Ya, nanti aja. Hewan. Hewan apa yang termasuk hewan karnivora? Hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Hah? Elang, boleh pulang. Oke, hati-hati di jalan ya.